duduk juga. Kalau namanya agak besar lagi seperti sofa, itu namanya arigato. Maka dijawab adalah Arabic. Jadi posisi ketika seorang dalam surga, dia akan duduk di atas Arabic. Itu seperti sofa. Sekarang kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ya, sekarang kita lihat bagaimana. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Teriknya matahari dan dingin yang berlebihan. Imam Sawi mengatakan di dalam tafsir beliau, wala najidu fil jannati syamsan. Di dalam surga memang tidak ada matahari. Ini matahari apa? Dalam surga tidak ada matahari. Di dalam surga tidak ada bulan. Yang ada apa? Sama seperti bulan, namanya zamharir. Nanti kita lihat dari mana asal energi di surga itu dari mana? Cahaya di surga dari mana? Maka kata Imam Sawi, jadi cahayanya an-nuru min nuril arsy. Jadi cahayanya berasal dari cahaya arsy. Jadi bukan matahari. Hana matahari rabbuka. Dan kita ada juga bulan di dalam surga. Yang ada apa? Cahaya yang berasal dari nuril arsy, dari arsy. Kemudian ada seperti bulan namanya zamharir. Kalau kita kenal sekarang bulan sekarang itu, bulan mengeluarkan cahaya. Kenapa bulan mengeluarkan cahaya? Bulan ini kata Imam Al-Baydawi, ya'khudhu nur min asy-syamsi. Dia mengambil cahaya dari matahari. Kalau matahari tidak mengeluarkan cahaya, maka bulan itu tidak ada cahaya. Jadi cahaya bulan yang kita lihat selama ini itu berasal dari matahari. Karena bulan mengambil cahaya dari matahari. Tetapi ketika di dalam surga nanti bulan tidak ada lagi. Yang ada zamharir. Ya, sekarang kita lihat sekarang. Apa yang dimaksudkan syamsan pada zamharir? Kita menuju ke dalam. Ya, kita menuju ke dalam dua tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Asyur. Yang kedua tafsir Ibnu Asyur itu judul tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Yang menyudajahu Mustaqawi yang Ibnu Debai. Berarti ada co abe gitu. Abe. Maknanya apa? Ada yang menyentuh tafsir itu. Padahal tafsir itu adalah salah satu tafsir yang menggunakan metode bahasa Ibnu Asyur. Walaupun orang buka Ibnu Asyur macam-macam, tapi ketika kita buka anak kamu begini, ya kamu. Artinya apa? Ada orang yang buka lagi tafsir. Dalam tafsir itu tafsir Ibnu Asyur dan satu lagi dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ menyebutkan makna syamsan apa? Harro apa namanya? Matahari yang menyengat, cahaya yang menyengat. Ya. Harro mulim. Jadi di dalam surga tidak panas sekali, tidak panas sekali. Kemudian zamharira, burdun syadid dingin yang sangat menyiksa. Kita kalau panas sekali pun menyiksa, kalau dingin sekali pun menyiksa. Jadi hana fudan hana lebihan. Maka kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, al-hawa'u mu'tadilah. Cuaca waktu itu mu'tadilah, tidak panas, tidak dingin. Itu di dalam surga. Ini kalau nanti sekarang di Mesir itu kalau vaksinasi sudah 9 atau 2 derajat di sana. Jadi lebih kan. Bisa saja nanti bisa 1. Kita menginginkan dingin, tapi pakai lebih kan. Kita menginginkan panas, menyukai enggak. Kita nak mau enggak. Ini namanya syamsau wal zamharir. Jadi ceritanya ini kata Imam Asyur, kata Imam Ibnu Katsir, bukan cerita tentang matahari, bukan cerita tentang bulan, tetapi apa? Yang dikeluarkan oleh matahari apa? Panas. Panas apa? Panas yang menyiksa.
Ini seperti di apa namanya di Sudan. Sudan itu dua musim. Musim panas dan panas sekali. Kalau ada hujan. Jadi musim hujan tiga. Kalau kita pergi sebelum tanggal tahun berapa dulu, sekali setahun sekali. Tetapi setelah itu setahun 2 kali, 3 kali hujannya. Ketika itu panas, habis itu panas sekali sampai 50-55 derajat. Ya, panas dan panas sekali. Kita tidak menginginkan panas sekali. Artinya apa? Sedang-sedang saja. Maka kata Imam Syafi'i, al-hawa'u fil jannah mu'tadilah. Jadi suhu yang berada di dalam surga itu mu'tadilah. Bagaimana mu'tadilahnya? Kata Syekh Muqtawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, hina al-hawa'u hina tulu'i syamsi wal fajr. Jadi coba nanti kita keluar malam sebelum salat subuh. Coba lihat ketika ada fajar. Fajar sedikit, jangan fajar kecil. Fajar sedikit karena lagi kalau putih. Ketika itu bagaimana dinginnya, kan enak, tidak dingin sekali. Kemudian ketika tulu'i syamsi, matahari itu terbit, bagaimana enaknya, kan enak. Tapi ketika sudah kayak berdirinya kan subuh. Ya. Jadi artinya ma baina tulu'il fajri wa tulu'i syamsi. Kalau ingin merasakan bagaimana nanti, artinya bagaimana cuaca dalam surga itu seperti itu. Jadi di antara fajar dan terbitnya matahari. Nanti sebagian orang mengatakan kan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Madza najidu fil jannah? Sesuatu yang kita dapatkan di dalam surga dan kita rasakan di dalam surga mutasyabihan bima fil dunya. Hampir serupa, tetapi serupanya dia apa? Fil asma. Asma itu cuma nama saja. Paling tidak kita bisa membayar-bayarkan. Makanya di surga itu yang kita bayarkan dan ke surga. Artinya apa? Kita rasa-rasa dan Allah yang menyeramkannya. Jadi artinya kalau kita gambarkan fajri dan ini berarti begitu cuacanya. Itu hanya gambaran saja. Kalau surga itu mala ainun ra'at, mala udhunun sami'at, mala khatara ala qalbi bashar. Kau sendiri sekali main dalam Allah. Itu makna syamsa wala zamhariyah. Kau sendiri sekali main dalam Allah. Maka ditambah oleh Ibnu Mas'ud, huruf musahid, panas yang sangat panas. Wa burdu syadidu mu'limun, dingin yang sangat dingin. Kemudian menyiksa. Jadi kita kan tidak mau panas sekali dan dingin sekali. Inilah sifat surga Nabi Adam alaihissalam. Maka surga Nabi Adam mana sama dia surga itu? Tidak sama seperti surga itu. Di dalam surga Nabi Adam tidak ada wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in 'alal araiki yanzurun. Tidak ada dalam surga Nabi Adam. Yang ada dalam surga Nabi Adam apa sifat? Allah tajua fiha wa la ta'ra wa la tad'u fiha wa la tadha. Itu sifat surga Nabi Adam. Tidak ada jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Makanya Imam Syarawi dalam tafsir beliau, surganya Nabi Adam itu dinamakan dengan jannatun tajrimatun, jannah tajrimah. Ini ada beberapa pendapat yang serupa dengan Imam Syarawi, termasuk Imam Qatadah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Surga Nabi Adam itu sumia bi jannatin tajrimah. Di mana letaknya? Di bawah langit pertama. Ya. Jadi Nabi Adam berada dalam surga itu, kata Imam Al-Qurtubi dan dalam tafsir Al-Tabari, ma bainal 'asr wal maghrib, di antara asar dan maghrib. Artinya apa? Begitu singkat sekali. Makanya kenapa Nabi Adam mau makan buah khuldi? Kenapa mau makan buah khuldi? Nabi Adam tahu kalau hidupnya cuma singkat di situ. Iblis kemudian masuk ke dalam surga. Nah, ini buktinya kalau itu bukan surga yang disebutkan dalam Al-Quran, iblis tidak bisa masuk sembarangan ke dalam surga. Makanya yang dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan 4 yang dibuang ke bumi dari jannatul tajrimah. Siapa? Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan ular. Jadi Nabi Adam itu dibuang ke Serendip. Siti Hawa itu dibuang ke Jeddah. Iblis itu ke apa? Isfahan, ular di Isfahan. Iblis di Yordania.
Di sebuah perkampungan namanya Ailah. Maka cukup cari ini. Kenapa? Iblis dibuang di situ, dibuang ke Ailah. Ya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam itu di India, istrinya di Jeddah, iblis di Ailah. Ulang, Pak Umar, Isfahan, ulang di Isfahan. Ya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat. Wadaniyata alaihi dhilaluha wa dhulilat qutufuha tadlila. Ini kita bagi dua terjemahannya. Setelah kita terjemahkan, nanti kita tafsirkan. Yang pertama, wadaniyata alaihi dhilaluha. Ya, coba baca. Dan naungan pepohonan dekat. Apa maksud? Naungan perpohonan dekat. Untuk apa pohon itu? Untuk apa pohon itu? Maka ini namanya majas. Kalau kita lihat dania, mana dania apa? Dania itu dekat. Dekat atau di bawah, itu dania. Maka dunia itu dinamakan dunia kenapa? Karena begitu indah asli di bawah dunia. Maka orang yang mengejar dunia sama seperti mengejar apa namanya? Makanya tidak pernah orang itu dapat kemuliaan ketika mengejar dunia. Kenapa? Namanya saja dania. Kalimat dania itu maknanya karubat. Karubat itu dekat. Dekat apanya? Dhilaluha. Dhilal itu bayangan. Sebenarnya Allah bukan menginginkan bayangan, menginginkan pohon itu dekat dengan kita. Pohon apa saja? Pohon apa saja dekat dengan manusia ketika berada dalam surga. Tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua. Dhilaluha wadaniyata alaihi dhilaluha. Dhilaluha yang dimaksud di sini adalah aghsanuha. Aksan itu apa? Ranting-rantingnya mendekati manusia. Maknanya di ranting itu kan pasti ada buah-buahan. Ya. Jadi ranting itu dia mendekati manusia, bukan manusia mendekati ranting. Inilah nikmat surga. Artinya manusia hendak berada ibadah. Menyo ibadah di dunia ibadah. Menyo di dunia akan menikahi dunia. Anade ibadah, anade tahajud, anade baca Quran, anade sedekah, anade zakat, anade itu anade. Kalau sudah meninggal dunia. Makanya tempat untuk cari pahala di sini. Khairul thawabat wa khairul amal. Kalau ingin cari pahala ini bukan pahala. Ya. Kalau ingin bercita-cita di bumi ini cita-cita apa cita-citanya? Cita-cita saya ingin di surga begini, maka buat kebaikan. Cita-cita saya di alam barzakh begini, buat kebaikan. Cita-cita saya di padang mahsyar ingin seperti ini, buat kebaikan. Ya. Menyokap ketemu alam kubur, kita sudah masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu kehidupan. Yang kita pikir bukan kehidupan. Latar kabuna tabakan atau dalam tafsir Ibnu Abbas, tabakan atau maknanya hayatun ba'da hayatin, kehidupan setelah kehidupan. Di alam roh beda ketika kehidupan alam roh. Makanya roh itu hidup. Di alam kandungan kehidupan roh tidak sama seperti kehidupan alam kandungan. Berbeda. Makannya pun berbeda. Di dalam kandungan bayi itu makan melalui plasentannya. Dia tidak makan melalui mulutnya. Dan pertanyaan kita, bukan anakmu menyilang perutnya. Kenapa tidak bukan anakmu? Sedangkan dia di dalam air kehidupan, bukan anakmu. Kenapa ibu tidak khawatir menabung dalam perut? Tak perlu khawatir. Kehidupan dia berbeda dengan kehidupan kita. Maka dia makan melalui dari pusat. Dan dia juga terus berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mencintainya orang yang pakar kedokteran, coba tanya bagaimana dia itu? Coba tanya sama mereka. Dengan alat-alat mereka yang canggih, coba tanya. Karena Maryam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam, apa kata Maryam? Ini ada di dalam tafsir Baidawi. Falamma takhallaitu, ketika saya itu menyendiri, subhanallah, itu Nabi Isa bertasbih di perut saya, katanya. Subhanallah. Falamma, dan ketika saya bersama dia, ma'ahu, fakata dia ngomong dengan saya. Itu janin yang ada di dalam perut Maryam. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kau sendiri sedang jamaah di dalam hati. Ini makna wadaniyatan alaihi dhilaluha. Jadi maksudnya ranting-ranting pohon bukan bayangan. Kita tak perlu bayangan. Ini dhilal ini bayangan pohon. Anak perlu bayangan pohon. Maksudnya pohon berada di sini. Bayangannya di mana? Ini maksudnya rantingnya sampai di sana.
Pohonnya di mana saja boleh. Tapi yang penting rantingnya sampai ke kita. Inilah kondisi di dalam surga. Pohonnya di mana saja boleh. Tetapi ranting-rantingnya itu dia wadahnya akan alih. Dan dia mendekat. Di mana yang kita berada dia mendekat. Ya. Ini sama seperti begini. Gambaran yang diberikan oleh Allah. Fa arsalna 'alaihim tufan. Itu Fir'aun sebelum saya tenggelamkan kata Allah. Saya kirim air apa itu? Sebatas leher mereka. Sebatas leher penduduk Mesir. Kalau penduduk Mesir tinggi maka sebatas lehernya. Kalau anak kecil maka sebatas lehernya. Semua sebatas leher. Azab ini dimulai hari Sabtu dan berakhir di hari Sabtu. Kemana mereka pergi, itu air itu terus mengikuti mereka. Ini namanya wadaniyatan alaih. Terus mengikuti. Anak kecil begitu juga. Kalau ada orang dewasa rumah, tidak anak ini saja dia nanti ketika dia pergi di situ, air di kepala dia terus mengikuti dia. Belum dia ke gunung, dia naik ke gunung, air itu terus mengikuti dia. Ini namanya wadaniyatan. Maka dania itu bisa juga ditafsirkan wadzulilat. Zulilat tadlil, taskhir. Air itu sudah ditundukkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menginginkan sesuatu, mintalah kepada Zat yang menundukkan sesuatu. Tapi lagi rezeki berarti pula lagi rezeki. Lagi rezeki yang menundukkan rezeki pada sebulan. Ya, lagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi bawah. Kita lagi begini. Wadaniyata alaihi zilaluha. Jadi zilal di sini adalah ahsanuha satu. Penafsir lain termasuk Imam Jalalain mengatakan asjaruha. Asjaruha apa? Pohon-pohonnya dia terus mendekat. Ya. Sekarang kita coba. Wa kullina qutufuha tadlina. Ya, coba baca lagi. Di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dimudahkan semudah-mudahnya. Wa kullina. Ini kullina itu berasal dari kalimat tali. Tali itu apa? Hina. Tali itu hina. Dan dihinakan. Kan enggak masuk akli kita. Gimana bahwa dihinakan? Sudah. Kita ambil tafsir yang lain. Tafsir yang lain, wa dhullilat maksudnya apa? Wa sukhirat, taskhir, ditundukkan itu kepada manusia. Maka manusia yang patuh dan taat kepada Allah, jangankan di surga, di bumi pun semua diberikan kepada manusia, jauh-jauh kepada Allah, ditundukkan kepada Allah. Itu makna dhullilat, qutufuha. Makna dhullilat, suhilat. Makna dhullilat, suhilat itu dipermudah. Dhullilat, taskhir. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, saya tundukkan lautan itu untuk manusia, kata Allah. Menggunakan kalimat wasakhara syamsa wal qamar. Saya tundukkan juga matahari, saya tundukkan juga bulan. Apa maksud tundukkan matahari dan bulan? Matahari tidak bisa macam-macam. Matahari mendawa dan bulan naik itu di bunga malam dan berdawa. Lanjut cik, tidak bisa. Matahari dan bulan tunduk dan patuh pada Allah. Lautan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani protes sedikit. Ya, anak berikut. Wal arda wada'aha lil anam. Wal arda itu mencakup semuanya. Semua ini kata Allah saya tundukkan untuk manusia, maka dia bisa ambil apa saja. Oh ya, coba lagi. Anak lelaki banyak. Anak lelaki banyak. Padahal kita coba dan tidak melekat. Maka bayi ini. Anak bayi gratis kata Allah. Coba kan gratis kata Allah. Mantu gratis. Cuma manusia kita yang udah hukum kena. Ya, ada yang coba bayi banyak. Ada yang tak tahu kerja banyak. Lelaki banyak, bayar banyak. Jangan bayar banyak. Lalu Allah bunuh Allah ini Allah. Ya. Jadi Allah mengatakan wallah wada'aha lil anam. Ini kalimat ini bukan kalimat biasa. Ini namanya taqdimu ma haqqahu ta'khir. Artinya sebenarnya wal arda itu dulunya dilakukan. Saya menundukkan, saya memberikan bumi. Sudah, itu kalimat sebenarnya. Tetapi arda kedepankan oleh Allah dan langsung dibariskan patah. Wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini kata Allah dan isi-isinya saya berikan kepada manusia. Siapapun dia. Orang kafir itu diberikan oleh Allah. Maka menjawab orang kafir. Aneh kebanyakan. Alasan yang pertama, kita bisa melihat dalam kitab Siratul Talib. Di dalam kitab Siratul Talib sudah disyarah oleh Minhajul Abidin. Di situ
dua dojo ingkar, artinya dua dojo durhaka padanya. Apakah gara-gara demi kita durhaka padanya? Kita benci katanya? Tidak. Sedurhaka-durhakanya. Tetapi orang tua karena tahu anak itu memiliki hubungan emosional dengan dia melalui rahim. Dia anak itu tetap disayang walaupun durhaka. Ya. Dan ada seorang sahabat maka jangan macam-macam hubungan. Demikian tapi macam-macam apa? Macam-macam apa? Ada seorang sahabat Rasulullah berperang bersama Rasulullah, berpuasa bangunan, tapi ketika mau meninggal dunia, ini sahabat tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah diberitahukan oleh Jibril, ya Muhammad, si fulan ini ada masalah dengan ibunya. Ada masalah dengan ibunya. Sebelum ibunya memberikan itu, maka dia akan terus seperti itu. Maka ketika itu Rasulullah mengutus Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, kamu tolong datang ke perkampungan ini. Ada seorang ibu, itu ibunya si fulan. Kamu kasih tahu dia mau meninggal dunia dan bisa menikah dan minta keridhaan ibunya. Ketika Umar datang, dia melihat sebuah rumah. Di situ ada orang tua ibu mau ya. Rupanya masalahnya, selama laki-laki ini menikah, dia tinggal bersama ibu. Selama dia menikah, sudah jarang dia mengunjungi ibunya. Kalau dulu dia pergi bersama ibu, dia menikah ibu, dia kasih makan ibu. Tapi setelah dia menikah, dia tidak tinggal di rumah itu. Kadang-kadang tinggal aja. Ibunya tidak tahu kalau dia sakit, tidak tahu juga. Sehingga kan sudah lama tidak mengunjunginya. Maka gemuk. Umar mengatakan, Bu, anak ibu sedang sakit maut. Rasulullah mengirim saya supaya minta keridhaan ibu supaya dia bisa meninggal. Apa kata ibu? Saya tidak pernah punya anak. Jangan datangi saya, mungkin kesalahan alamat. Datang ke orang lain sambil menangis terus ibu ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Umar, ibunya minta izin saja. Itu ibunya, kata ibu yang lain. Yang kedua dia minta izin lagi, tolong ribakan. Saya sudah katakan saya tidak pernah punya anak. Saya tidak pernah melahirkan anak seperti itu. Tidak ada saya punya anak. Akhirnya apa kata Rasulullah? Begini saja wahai Umar. Sekeras-kerasnya ibu itu, hatinya luluh juga dengan anaknya. Coba nanti kamu datangi dia. Ini yang dikatakan. Ini perintah Rasulullah. Katakan kepada ibu, karena anak tidak bisa meninggal dunia, kami akan membakar anak. Mengejar dia. Umar masih ini nggak mungkin ini pasti butuh menolak. Ketika itu apa kata ibu? Ngeklik apa? Itu anak saya. Walaupun nanti lagi tapi tetap dia itu anak saya. Ya. Makanya walaupun dia Yahudi, walaupun Nasrani, walaupun anak itu maya, rezeki tetap itu oleh Allah. Kenapa? Li'annahu khaliquhum. Karena Allah yang menciptakan mereka. Tidak mungkin setelah menciptakan dibiarkan begitu saja. Ya, mana mungkin. Kaum muslimin sedang jamaah dalam wa dhulilat qutufuha tadlila. Mengulang dua kalimat itu namanya maf'ul mutlaq namanya. Wa dhulilat qutufuha tadlila. Tadlila berasal dari dhulila. Dhulila itu tadlila. Maknanya apa? Saya permudah kata Allah. Betul-betul saya permudah. Ya, betul-betul saya permudah. Jadi makanya begini. Tadi kita sudah ceritakan kehidupan dalam kehidupan. Ada di dalam sebuah kitab ini karena mulai membangun. Sama saya dalam bahasa Arabnya Pak, 2 kali terbalik ini. Ya, 2 kali terbalik. Judulnya At-Tadhkirah. Kalau tidak salah saya ada jamaah yang melapor ke saya kalau sudah ada terjemahan. Jadi karena mulai membangun bumi. Di situ disebutkan seorang itu kehidupan di alam roh, di alam barzakh tidak utuh pada tubuh. Anak tubuh, sebagaimana di alam roh. Maka roh itu bisa hidup di alam roh dan tubuh. Ketika di dalam kandungan dia tubuh, tetapi apa? Interaksinya berbeda, makannya berbeda, bertasbihnya berbeda, semua berbeda. Tak kala lahir ke dunia, dia butuh kepada tubuh, dia butuh kepada tempat tinggal, dia butuh kepada mobil, butuh kendaraan, butuh rumah, butuh macam-macam rumahnya. Ketika dia meninggal dunia, dia tidak butuh kepada tubuh lagi. Anak tubuh. Bagaimana kehidupannya? Ya talaqqa ba'dhum ba'dhan. Mereka akan bertemu satu sama lain. Ya, jamaah katanya kita di alam barzakh. Pernah lagi di alam dunia. Dia bunga-bunga kakak duduk aja jadi begini. Habis dia pergi dah walau dah jadi. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi. Ya talaqqa ba'dhum ba'dhan wa yatasa'al ba'dhum ba'dhan. Mereka bertemu satu sama lain. Mereka berada di alam barzakh. Kehidupan setelah kehidupan. Itu kehidupan.
Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Kenapa seorang takut mati? Maka yang mati, maka yang mati. Gara-gara kumaha. Ini kita bisa ditemukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Kenapa takut mati? Di amrei karena kumaha. Yang pertama hukum dunia. Mantan cinta melampaui, mantan cinta menolak cinta ke dunia, cinta ke dunia, cinta ke dunia. Maka ketika sakit saja, namanya di Madelo di Bali karena itu juga motor kalau kredit, ya motor kalau kredit, dia kalau kredit rumah bantu kamu, dia. Maka dia takut mati. Kenapa? Karena hukum dunia. Yang kedua, al-julu kata Imam Ghazali, julu apa? Bodoh dia. Bodoh apanya? Dia tidak tahu kalau nikmat di alam barzakh itu lebih dahsyat dibandingkan nikmat di dunia. Kalau dia tahu seorang ketika berada di alam roh, dia tidak mau menyatu dengan tubuh. Ketika menyatu dengan tubuh, bukan kemana kandungan. Tapi tidak boleh lama-lama, 9 bulan. Ya, mana yang berdoa lama-lama kandungan yang Allah panjang telur waktu anak banyak waktu 9 bulan lebih kuat. Ketika itu di dunia, waktu hidup umur, lebih dahsyat lagi daripada alam kandungan. Tidak ada orang yang berada di dunia ini kembali ke kandungan. Berdoa ya Allah yang kembali ke kandungan. Tidak ada. Kenapa? Di dunia ini nikmatnya sudah dahsyat. Seorang yang sudah masuk ke alam barzakh tidak mungkin dia berdoa untuk kembali ini. Mana dalilnya? Dalam kitab Al-Muwatta yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i, kitab ini itu ada pada halaman 773 sekian. Kitab ini yang dikarang oleh Imam Malik. Ketika itu apa? Ketika ada orang meninggal, ini ceritanya panjang, kita ceritakan yang pendek saja. Kita tidak cerita orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah ketika ditanya, "Ma ra'ayuka fi Muhammad?" Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh pemuda ini, oleh orang saleh ini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa risalah Al-Qur'an Karim. Beliau mengajak semua kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadap menyembah Allah Subhanahu. Kita disuruh untuk beribadah. Diperkenalkan. Setelah itu dua malaikat berdoa kepada Allahumma ja'al qabrahu 70 dhira'an fi 70 dhira'an. Hadis ini bisa kita lihat juga di dalam hadis Muslim. Ya Allah, luaskanlah tempatnya itu 70 zira kali 70 zira. Dijawab oleh Imam lain. Ayu zira? Zira siapa itu? Dijawab oleh Imam zira'ul malaikah. Zira malaikat itu. Malaikat sekali mengepakkan sayapnya memenuhi langit dan bumi. Bayangkan saja 70 zira malaikat. Begitu luasnya alam barzakh. Semua ada fasilitas, semua ada. Makanya orang yang sudah masuk alam barzakh tak boleh kembali. Kita buktikan ini dengan hadis. Waktu itu pemuda ini, orang saleh ini, nikmat sekali dia di sini. Apa permintaannya? Satu saja. Wahai malaikat-malaikat, zaruni azuru ahli. Kalimat zaruni itu ada waw di situ menunjukkan kepada jamaah. Maknanya apa? Dia melihat bukan dua malaikat, banyak malaikat. Wahai malaikat-malaikat, izinkan saya sebentar saja. Saya mau ke dunia, mau kasih tahu sama anak saya, kasih tahu sama istri saya, kasih tahu sama suami saya. Saya lebih bahagia di alam barzakh. Saya tak mau lagi kembali ke sini. Bahkan saya heran, kenapa kalian mau di dunia ini? Ini dipenuhi udah susah. Baca model ini juga. Kaki fikir di kuliah ini anak fikir kuliah. Anak fikir kuliah ini bagi baju, bagi pinggir, anak fikir yang ada bahagia saja. Maka dikatakan dengan Rabbah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Jangan tambah ibadah anak ibadah. Cuma ada bonus nanti, bonusnya tidak. Sedekah jariyah atau ilmu tafa'u bi awaladin salih yad'u lahu. Itu bonus. Ketika pemuda tadi minta, apa kata malaikat? Nam, kamu tidur saja. Enggak boleh kamu kembali ke anak. Kamu tidur saja kamu. Ya, kamu tidur saja. Cuma di dalam tafsir Al-Qurtubi, di situ disebutkan roh itu yazuru jasadahu fi kulli lailatil jum'ati ala dawam. Ini adalah tafsir Al-Qurtubi. Nanti bisa kita buktikan lagi. Roh itu dia selalu mengunjungi tubuhnya setiap malam Jumat, Lailatul Jumat. Ala dawam, kontinu dia pergi. Dia meninggal di laut, maka dia pergi ke laut. Ya kan tubuh. Dia meninggal di gunung, maka dia pergi ke gunung. Lihat cuma sebentar saja. Kita buktikan sekarang kalau roh itu dia mengunjungi tubuh. Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa 2 kali.
Yang pertama dia Rasul, yang kedua di langit kelima. Yang di Rasul yang salah itu siapa? Yang di langit kelima itu siapa? Ya, maka penafsir sepakat kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada malam Jumat. Kenapa? Ketika roh mengunjungi tubuhnya, sempat dilihat oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berada di Yerusalem. Ketika Nabi Muhammad ketemu lagi dengan Nabi Musa di langit kelima. Itu kayak pegang Nabi Musa kau balik lagi. Dia lihat satu balik ke sini. Nanti kalau ingin apa namanya ini adalah tafsir al-Qurtubi. Ini kan oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau sedih saya kemana dalam baca. Kita lanjut. Wa dhulila qutufuha tadlila. Ada yang menafsirkan wa dhulila qutufuha memudahkan untuk memetik. Karena kata fa itu maknanya memetik. Akhatan itu kata fa. Tafsir pertama. Tafsir yang kedua, wa dhulila qutufuha maknanya wa dhulila thimaruha. Dipermudah oleh Allah buah-buahannya, buah-buahan untuk hidup. Buah-buahannya. Katanya biar tadi kan tadi benarnya membangun hati, tapi anak tercapai. Apa yang kami cari buah-buahannya? Ya. Tetapi begini, ada orang yang niatnya baik itu selalu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ada diskusi. Firman Allah begini, ada dua orang. Satu orang ini berdoa saja dia, ya Allah jodoh. Tapi nanti belakang. Satu orang ini diam saja, mana belakang? Beriman. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Waktu itu kiblat sampai ke Maqdis. Rasulullah SAW nanti berdoa, tapi tidak pernah minta ya Allah, nerubahlah Baitul Maqdis, Yahudi Baitul Maqdis ini, nerubahlah di Masjidil Haram. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan takallubaka apa namanya? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sebelumnya Allah mengatakan saya tahu isi hatimu ya Muhammad. Saya tahu isi hatimu. Kamu mau itu kiblat dirubah dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Saya tahu ya Muhammad. Sekarang fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kejadian itu kapan? Ada tiga penafsir yang mengatakan waktu subuh, ada yang mengatakan waktu zuhur, ada yang mengatakan waktu asar. Ketika Nabi salat rakaatain, salat 2 rakaat Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian 2 rakaat lagi ketika turun ayat Nabi Muhammad langsung berubah posisi apa namanya? Kiblat langsung ke, maka 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Jadi ini ada dua tafsirannya. Wa dhulilat qutufuha. Dhulilat qutufuha dipermudah untuk memetik. Tafsiran yang kedua, buah-buahan itu dhulilat thimaruha. Buah-buahan itu dipermudah. Artinya apa? Kita niat saja sudah tetap. Niat seperti orang tadi. Satu orang berdoa, satu lagi niat saja. Karena mana yang belakang, mana yang belakang, mana yang belakang. Jadi itu namanya. Ketika itu apa jawabannya? Saya lebih mendahulukan orang yang diam. Ya. Kenapa dia itu datang kepada kita? Sebelum dia minta sudah saya kabulkan doanya ke Allah. Itu bunyinya. Yang dimana baik. Tidak usah nunggu. Karena dalam tafsir Al-Baitawi, Imam Baitawi mengatakan al-isti'anah naw'ani. Pertolongan Allah itu ada dua. Yang pertama isti'anah daruriyah. Yang kedua isti'anah ghairu daruriyah. Pertolongan yang memang harus. Kita anak kakek, anak pada kakek dulu, kakek dulu bawa, anak jalan lain, dalam kakek dulu bawa. Ya, ini namanya isti'anah daruriyah. Pertolongan yang harus. Ya, kita perlu cepat. Nabi Musa alaihissalam ketika di depan dia lautan, nak tahu bagaimana mau ikhtiar? Ikhtiar itu sudah tafwid. Tafwid itu tidak ada. Kalau kata apa namanya dalam kitab Ikhwanul Himam, bila ikhtiar, tidak ada ikhtiar lagi. Itu tafwid namanya. Maka Nabi Musa alaihissalam langsung berdoa kepada Allah, ada ini. Tidak ada ikhtiar. Allah beda ya kamu, beda belahnya kamu. Kamu coba ini, kamu jauh ini. Kamu melamu engok. Kamu melamu dari ujung engok. Menyuka lama, kalau kita belum itu ikhtiar. Ini jalan ikhtiar tidak ada lagi. Mana ini jalan ikhtiar? Anu beliau kata memel ya Allah, ada ikhtiar kita pakai. Tafwidlah langsung kepada Allah. Ya. Ini namanya isti'anah daruriyah. Yang kedua, isti'anah ghairu daruriyah. Kita minta pertolongan kepada Allah, tapi anak kate. Gimana anak kate? Benar dah gitu dia bukan. Ya Allah, itu cepat dulu dia waktu nyokan lagi kita. Ya Allah, ni tanah karena zeka, kemana zeka dia. Punya
Ika itu dipikau, dibaca halu, minum diambil dirampas punya orang lain. Tiba-tiba ketika dia ingin bertobat, dia berdiri di atas bukit, dia berdoa kepada Allah sambil menangis gitu. Ya Allah, dimaafkan saya, ya Allah. Rupanya tidak dimaafkan dosanya. Tidak dimaafkan. Allah mendengar, cuma tidak dimaafkan. Malaikat berkata, kenapa tidak dimaafkan ya Allah? Dia sudah jelas-jelas dia bertobat, sudah jelas-jelas dia itu menangis dan dia minta maaf. Apa dia boleh Allah? Bagaimana saya mau memaafkan dia? Malbasuhu haram. Itu pakaian yang dia pakai untuk menghadapku diperoleh dari yang haram itu. Yang baju-baju harganya gimana cara ada terima tobat? Kita coba baca tobat, baju yang tak pakai, baju tak cuma tak tobat. Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, kalau kalian beli pakaian 10 dirham, 1 dirham berasal dari yang haram, anak berharap diterima temayang, anak berharap. Kita juga tak mau tiada tobat, tak jual ada bahan brand, tak jual bahan brand. Dan pengajaran itu bukan hafalan nak, tapi anak pertama. Maka hanya maafkan kamu dan maafkan kau ini. Tak ada nilai nyampe dari mana yang pengen. Nyata berapa jempek mana yang bagi apa? Bukan hanya kau tak jual ada kau. Bukan tak jual ada kau. Tak jual kayu apa? Tak belum baca yang letak kan? Tak jual tak tahu jual kan? Nyampe pehar yang jual. Aku itu banyak untuk pemain-pemain itu bermasalah. Yang berdoa ya Allah Rabbil Firli wali-wali ketuban wali-wali daya. Menyuruh bagian makanan ada menunya kan. Jadi ada apa? Jauhkan diri dulu dari haram. Setelah kita minta, kita tanyakan ada siapa. Makanya ketika Nabi Zakaria minta anak, Nabi Zakaria dalam satu tafsir katanya umurnya 90 sekian. Itu jaraknya apa? 13 tahun setelah itu baru dapat anak. Artinya ketika dapat anak umur beliau sudah 100 lebih. Sudah 100 lebih. Ketika Nabi Zakaria minta, apa kata Allah? Boleh saya kabulkan. Tetapi dalam 3 hari 3 malam, kamu jangan ngomong macam-macam, kamu banyak berfikir kepada Allah. Maka mudah-mudahan doa dikabulkan oleh Allah. Sebelum itu kita jauhkan maksiat itu, astagfirullah. Nyo baca-baca hari buah ya, nyo jumpa pakai ini, yang jumpa pakai ini. Nyo ada baca orang berdoa kepada Allah. Kalau bisa kita berpuasa ini, terus berdoa dan minta. Ya, setelah itu dia baru dapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah jujur oleh Allah. Ya, insya Allah. Tapi menyodor syari itu kan. Dapat jauh lebih banyak. Maka Allah mengatakan malbasuhu haram, masyarabuhu haram. Itu dia tadi barusan minuman yang haram itu ada komen. Kemudian dia bernikmat, dia bertobat kepada saya. Tak bisa. Bagaimana caranya? Tinggalkan dulu minuman, tak minum lagi. Nyo minumannya dari pegang anali. Makanannya udah kali minggu anali. Nyo bacanya udah kali minggu buka baca minta baca yang lain. Kita baca yang lain. Setelah itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali. Wadullilah kutufuhan tadlilah. Ini dalam Al-Quran banyak juga pengulangan seperti ini. Ini namanya maf'ul mutlaq. Anzalna tanzila. Ya, itu maf'ul mutlaq. Maknanya Al-Quran itu betul diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkataan iblis, bukan perkataan syaitan. Kita lanjut. Wa yutafu alaihim bi aniyatin. Kalimat ini panjang, kita nanti ulang-ulang. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat awaliya. Sudah, sekarang kita baca potongan ini. Wa yutafu alaihim bi aniyatin. Ya, coba dibaca. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana. Kepada mereka diedarkan bejana-bejana. Kita sekarang melihat kata kuncinya di sini. Kata kuncinya yutaf. Yutaf itu apa? Ini kalimat pasif, bukan aktif. Kalimat pasif artinya mereka itu tawaf. Tawaf itu apa? Di dalam tafsir Mu'asyur yang dimaksudkan dengan tawaf al-masyu al-mukarrar. Dia berjalan ulang-ulang. Ya, maka ditawaf ulang-ulang. Ya, maka dikatakan tawaf. Wa yaqafu alaihim, ini ada kalimat ijaz asal di sini. Maknanya apa? Yang tawaf itu siapa ini? Dijawab dalam tafsir lain. Wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladun. Siapa itu wildan? Ya, wildan adalah anak kandung kita. Ketika dia meninggal usianya 13 tahun. Maka bapak dan ibu sekalian, yang ada anak menikahi anak di bawah usia 13 tahun, dia akan ketemu dengan orang tuanya di dalam surga. Ngapain dia di dalam
Cimita aja punya umur yang boleh itu. Oh lagi jangan. Mereka dah rumah. Jangan kena rumah. Rumah tak ada rumah. Dia kan rumah. Maka lah bangga anak rumah. Anak rumah. Ya makanya umurnya 33 tahun. Semua 33 tahun. Termasuk laki-laki tidak berumur. Jadi makanya menyokong kalian berdua-dua zaman ketika umur boleh kan. Belum binawan punya. Belum kalau bina. Mereka lagi dah. Ini itu anak. Aku tengok. Matilah bangga. Gimana aku tengok. Anak tengok dia. Umur tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini kalimat ini ijazah sah namanya. Wa yuqafu alaihim, siapa yang pertama? Wildan mukhalad. Pemuda-pemuda yang di bawah umur 13 tahun. Maka begitu senangnya anak ini, kenapa dia ketemu dengan ayahnya? Tapi dalam tafsir lain waqina itu anak itu adalah anak-anak orang kafir yang masih suci. Anak orang kafir. Orang tuanya buat macam-macam, buat tembang, patung, kemudian dia melahirkan dan meninggal dunia. Atau umurnya sebelum 13 tahun karena belum balik lagi. Ya, ini sebagai mengatakan waqila auladu kufar. Auladu kufar, anak-anak orang kafir. Ya. Tapi oke. Kita selesai begitu. Selesai. Insyaallah. Kita selesaikan sedikit. Bi'annya itu bayi sak namanya. Bayi sak. Nanti bayi sak apa? Itu tidak lepas dari tangan mereka. Dipegang oleh mereka. Artinya kita cuma duduk-duduk saja. Duduk macam tiba-tiba sudah datang Ania itu apa? Al-Qadah, Aqdah itu apa? Sebuah tempat bejana. Ya. Min fitah dari perak. Ya, dari perak apa? Dari perak. Kemudian kita tidak minum sendiri, disuguhkan lagi. Wa aqwab itu gelas-gelas. Gelas bagaimana? Apa beda aqwab dengan dikasih? Dalam Al-Quran dua ada. Di aqwab wa abari. Kemudian satu lagi dikasih bima ini dua-duanya gelas. Kalau di aqua gelas tidak punya tangki, makanya orang Arab kalau kita datang ke rumah orang Arab, yang pasti hijau gelas yang ada tangki, gelas lampu itu. Maka punya pembangkitan negara. Ikut ini hijau. Apalagi kita pulang orang baru pulang Mekah haji, kokri punya. Gelas lampu ada tangki apa? Ada tangki. Orang Arab kalau dibawa kecil itu ta'zim namanya. Maka disuguhkan lagi. Artinya Pak ini sebagai pembuka saja. Dan kemudian maka di dalam ayat bikaksin bimain kaksin itu gelas tapi ada tangki. Bayangkan saja tangkinya di darabanya. Berarti gelasnya besar. Minum sepuasnya. Itu kalau disebutkan dalam Al-Quran bikaksin bimain, minumlah air sepuasnya. Kalau disebutkan di aqua wa abadi, kamu tunggu saja. Gelas itu akan datang dengan air-airnya. Ya. Itu kalau disebutkan di aqua. Tapi kalau dikasih minum, logi, jam sepuasnya. Ya, jam sepuasnya. Jadi kamu najak aja tetangga kamu waktu dalam. Kamu tungguin. Ibu duduk ember-ember ya. Ibu duduknya jauh minum sepuasnya. Bukan rumah lawan ada. Artinya apa? Inilah yang dikatakan dikasih minum. Kalau diberikan ada tangki, itu minum sepuasnya. Tapi kalau diberikan gelas-gelas itu, kita punya sampai punya. Kita video yang terangkan, tidak video lah model videonya video nyampe. Karena khawarilah, ya khawarilah itu apa? Khawarilah berasal dari kalimat khawarah. Khawarah itu botol. Botol itu apa? Safiyatullah, safiyatun batinullah wa tahir. Kita bisa melihat ke dalam dan di luarnya. Begitulah gelas. Gelasnya ada dari perak, kemudian ada dari apa namanya? Khawarir, botol. Ya bisa tembus akhirnya. Ya sudah cukup. Dia beda lagi ini banyak. Jadi kita cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan juga ada manfaat bagi teman-teman dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.